jam hari ini. Pesatnya perkembangan kawasan Musi 2 Palembang dengan hadirnya perumahan elit, kantor pemerintahan ditambah jalan tol yang melintasi daerah itu disikapi Polrestabes Palembang dengan memperketat pengawasan dan keamanan wilayah tersebut. Selain patroli 24 jam yang berkoordinasi dengan polsek setempat, petugas berpakaian preman pun akan diterjunkan guna menjamin keamanan warga. Dalam beberapa tahun terakhir, Musi 2 Palembang menjadi kawasan terbilang pesat kemajuannya. Tak hanya telah hadirnya permukiman elit, di kawasan itu juga bakal hadir kantor pemerintah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Misalnya kantor BMKG Sumsel hingga kantor Gubernur Sumsel. Kawasan Musi 2 kian maju, di kawasan itu juga melintas jalan tol yang menjamin Musi 2 sebagai kawasan yang berpotensi untuk terus berkembang. Apalagi pihak Polrestabes Palembang menjamin akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan di kawasan tersebut. Kepada media ini, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menegaskan, peningkatan pengamanan di kawasan Musi 2 akan dilakukan beriringan dengan pembangunan dan pemindahan sejumlah kantor pemerintahan di kawasan tersebut. Betul sekali, untuk terkait adanya mungkin pengembangan atau pindahan kantor dari Pemprov Sumatera Selatan ke daerah Jalan Musi 2 yang saat ini masih proses pembangunan. Insya Allah kita akan menempatkan atau menebalkan pasukan atau personil anggota kita yang di sana yang berpakaian preman untuk mengantisipasi hal-hal atau kejadian atau kejahatan yang kemungkinan dapat terjadi di wilayah tersebut. Insya Allah perjalanan pembangunan ataupun nanti perpindahan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik, aman, dan perekonomian misalnya kegiatan-kegiatan rutin dari pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik. Ditambahkan Kompol Tri Wahyudi, pihaknya juga akan digabungkan dengan polsek setempat yang akan melakukan pengamanan bersifat hunting di lapangan. Personil bisa kita gabungkan dengan polsek setempat, bisa gabung dengan tempat. Jadi hunting Om ya? Iya. Sifatnya hunting, sehingga nanti kita bisa tempatkan sekitar mungkin 10 orang bergantian nanti pada saat itu berjalan dengan baik. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah bersama Ketua Tim Nawacita dari Kantor Staf Kepresidenan Ruri Jumar Saeb menemui sejumlah petani di Dusun Batinsari, Kecamatan Martapura kemarin. Di sana Bupati mendengar langsung keluhan warga terkait belum adanya bantuan dari pemerintah. Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah bersama Ketua Tim Nawacita dari Kantor Staf Kepresidenan Ruri Jumar Saeb bertemu dengan petani di Dusun Batinsari, Kecamatan Martapura kemarin. Kehadiran Bupati ini untuk mendengar langsung keluhan warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Sebelumnya keluhan warga ini disiarkan di akun channel YouTube Palpres Official. Dalam video tersebut, petani mengeluh belum pernah mendapatkan bantuan berupa mesin sedot air, pupuk maupun bibit. Sementara sistem pertanian di daerah tersebut hanya mengandalkan air hujan. Bupati Lanosin mengaku akan berupaya mengadakan persoalan kekurangan air irigasi di musim tanam ini. Untuk itulah pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera merealisasikan kebutuhan petani. Dalam kesempatan itu, Bupati mengajak masyarakat Oku Timur untuk mendoakan warga Palestina agar selalu dilindungi Allah dan segera berakhir sengketa di negara tersebut. Untuk hal masalah Israel dan Palestina ini, saya selaku pribadi maupun sebagai Bupati di Kabupaten Oku Timur turut prihatin dan berduka cita. Semoga masyarakat Palestina dapat diberi kesabaran dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersama masyarakat, mudah-mudahan doa kami ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Palestina selalu dalam lindungan. Saya kira itu.
Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Insiden kebakaran kembali terjadi di wilayah Sumatera Selatan, kali ini di Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Dalam kejadian ini setidaknya ada 4 rumah yang terbakar. Diduga kebakaran diakibatkan kelalaian warga mematikan kompor usai memasak. Sejumlah warga Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim terus berupaya memadamkan api dengan menyiramkan air di dalam ember kecil. Sadar api sudah tidak bisa dijinakkan lagi, warga hanya bisa melihat dan menyelamatkan barang berharga. Alhasil kejadian yang berada di pinggir rel kereta api ini menghanguskan 4 unit rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat warga yang kelalaian mematikan kompor saat memasak. Diketahui peristiwa kebakaran ini terjadi Senin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kasih OP Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim Adi Sutrisno mengatakan, peristiwa kebakaran tak sampai menelan korban jiwa. Namun kebakaran membuat 2 unit rumah milik warga bernama Dilpani dan M Yunus rata dengan tanah. Sedangkan 2 rumah yang berimbas yakni rumah milik Nur Maidah dan Umi Andri. Menurutnya, kebakaran terjadi karena api cepat membesar di tengah cuaca sedang panas. Selain itu, material rumah terbakar berbahan kayu. Kebakaran ini sendiri diduga akibat penghuni rumah lalai mematikan kompor saat memasak. Namun, kebakaran berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Rekan-rekan dari Belimbing, terutama juga yang Gunung Megang sudah turun, sudah mulai melakukan pemadaman beserta pendinginan. Terdampak 2 rumah yang habis hangus terbakar dan 2 rumah lagi rusak ringan. Korban jiwa nggak ada, alhamdulillah zero. Kerugian material kalau kita kira-kira itu lebih kurang 700 juta dari 2 rumah dengan 2 rumah yang terdampak. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Rizky dan Rido, 2 penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut di stasiun televisi swasta, terjaring razia penyekatan oleh tim Porkopimcam di perbatasan Provinsi Sumsel dan Jambi, tepatnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Musi, Banyuasin siang tadi. Keduanya tampak kooperatif dan bersedia menjalani swab test di posko tersebut. Saat melaju di Jalitim Palembang Jambi, tepatnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Musi, Banyuasin, Kamis 20 Mei. Mobil yang dinaiki artis dangdut Rizky dan Rido terjaring razia penyekatan. Kendaraan kedua artis yang menurut pengakuan mereka baru pulang dari membuat video klip lagu di Padang Pariaman dihentikan tim Forkompimkam karena plat nomor polisinya berasal dari luar Sumsel. Menurut Camat Bayung Lincir M. Imron, di dalam mobil yang dihentikan tim Forkompimkam tersebut ada 4 orang muda. Saat disuruh turun untuk diperiksa kelengkapan kendaraannya dan melakukan tes swab, mereka tampak kooperatif dan ramah kepada tim. Dijelaskan Camat, awalnya dia tak tahu kalau mereka adalah artis. Dia baru tahu kalau yang terjaring razia artis dangdut top. Setelah ibu-ibu di lokasi sibuk berfoto dengan mereka. Setelah diswab dengan hasilnya negatif, mereka diperbolehkan melintas. Ditambahkan Camat Imron, kemungkinan pemudik menganggap pos penyekatan akan berakhir pada 16 Mei 2021. Namun saat ini dilakukan perpanjangan masa penyekatan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.